Cap Mulyono Jilid 2 atau Mulyono Sunda ditempelkan kepada Kang Deddy Mulyadi, KDM. Kalau menunjukkan perbedaan, sebetulnya ada benarnya juga. Tapi kalau menunjukkan persamaan, itu sama sekali tidak benar. Mulyono Jilid 1 atau Mulyono Jawa beda sekali dengan Mulyono Jilid 2 atau Mulyono Sunda. Mulyono Sunda langsung membalas kritikan dari majalah Tempo yang dieksplisitkan melalui podcast Bocor Alus Politik dan langsung pula membalas kritikan dari Rocky Gerung yang disampaikan melalui podcast di ILC Karni Ilyas. Ini tak akan pernah dan memang belum pernah ada ditemukan pada sosok Mulyono Jawa atau Mulyono Jilid 1. Hanya bisa ditemukan pada sosok Mulyono Jilid 2 saja. Dan balasan kritikan pun pas mengena, tepat, dan tak terkesan defensif, menerima dan meluruskan. Mulyono Jawa tak akan berbunyi saat dikritik majalah Tempo, apalagi dikritik seorang Rocky Gerung. Paling cengar-cengir saja, pelanga-pelongo, sambil mengatakan tak apa-apa, ya terserah saja, jangan tanya saya. Tapi kalau Mulyono Sunda langsung bereaksi lewat channel media sosial yang dimilikinya. Ia mengucapkan terima kasih kepada majalah Tempo atau Bocor Alus Politik yang sudah repot-repot memperhatikan dirinya. Semua dianggapnya masukan, tapi ada juga yang dia luruskan soal panggilan raja kepada dirinya dan patih mahapatih terhadap bawahan atau jajarannya. Ia membantah pernah melakukan hal itu. Soal panggilan raja terhadap dirinya, ia menjanjikan akan membahasnya nanti. Itu semacam pendukung fanatik yang terkadang melebih-lebihkan, tidak pada tempatnya, saking tingginya harapan terhadap dirinya. Mulyono Sunda juga membalas kritikan Rocky Gerung yang mengatakan tak saja orang seperti dirinya adalah dangkal, tapi juga apa yang dilakukannya memasukkan siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer juga bukti dari orang yang dangkal itu. Orang dangkal digemari oleh orang-orang yang dangkal pula. Fenomena Mulyadi dan Mulyono ini dipukul rata oleh Rocky Gerung, produk dari kedangkalan para pemimpin dan rakyatnya. Tentu saja Mulyono Sunda tak terima begitu saja dengan kritikan Rocky Gerung itu. Ia memang tidak masalah dikatakan dangkal, tapi kedangkalan yang melahirkan hamparan tanaman katanya. Ketimbang dalam seperti Rocky Gerung, tapi mengakibatkan orang lain jadi tenggelam. Kritikan-kritikan yang menenggelamkan orang yang dikritiknya untuk apa pula? Lebih baik orang yang dangkal tapi berguna bagi orang lain. Begitulah. Menariknya, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan balasan dari majalah Tempo termasuk Bocor Alus Politik serta Rocky Gerung langsung dan tak terlalu lama berselang. Ini seperti layaknya berbalas pantun yang tak ada jedanya. Melalui kanal media sosial yang dimilikinya, Mulyono Sunda tak perlu menunggu wartawan menanyainya, apalagi melakukan konferensi pers khusus menjawab kritikan terhadap dirinya. Ini saja sudah membedakan antara Mulyono Jawa dan Mulyono Sunda. Mulyono Jawa tak akan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Mulyono Sunda. Apalagi kanal media sosial Mulyono Sunda ini sungguh luar biasa. Boleh dibilang jauh lebih besar daripada para pengkritik itu terhadap dirinya. Ibarat orang yang melempar dari bawah, dia justru bisa melempar dari atas, tapi lemparan dari bawah itu bisa ditangkapnya dengan sangat baik. Mulyono Sunda terlalu matang dalam ide literasi dan sejenisnya, bahkan terlihat matang juga secara nilai atau kejiwaan. Dahlan Iskan dalam suatu tulisan tentang Mulyono Sunda ini mengakui hal itu, bagaimana dia sabar meladeni anak buahnya atau ASN yang banyak cakap dan sembarangan. Kalau saya, tulis Dahlan Iskan, membuat perumpamaan kepada dirinya, sudah saya gebrak meja dan banting apapun benda yang ada di sekitarnya. Kendati dia lagi yang nanti menggantinya, karena itu memang aset miliknya. Mulyono Sunda tampak lapang dan matang, apalagi terhadap sesuatu yang menyerang pribadinya. Bahkan dia bisa bercanda secara terbuka tentang kekurangan pribadinya. Dan yang penting tak ada dendam di hatinya. Ada juga orang yang tanpa sabar tapi sebetulnya menyimpan dendam yang mendalam. Itu tak terlihat pada sosok Mulyono Sunda, entahlah kalau Mulyono Jawa. Menyamakan pendukung Mulyono Jawa dengan Mulyono Sunda itu juga tidak pada tempatnya. Memang tentu saja ada, tapi mungkin banyak yang berbeda. Mulyono Sunda sudah membangun pendukungnya sejak lama
dan tidaklah instan. Ia merawat pendukungnya bukan dengan uang dan kekuasaan, melainkan dengan ide atau katakanlah konten-kontennya untuk membedakannya. Tidak hanya pendukungnya saja, Mulyono Sunda rugi kalau disamakan dengan Mulyono Jawa. Mulyono Sunda dianggap mengulang masa lalu, padahal sama sekali berbeda. Sementara Mulyono Jawa dianggap masih relevan saat ini, padahal sudah ketinggalan zaman. Soal ijazah saja misalnya, Mulyono Sunda tak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Mulyono Jawa, yang justru melaporkan ke polisi orang-orang yang datang baik-baik ke rumahnya. Dari situ saja bedanya sudah sangat kentara. Baik majalah Tempo, Bocor Alus Politik maupun Rocky Gerung semacam mengalami trauma terhadap gejala atau fenomena Mulyono Jawa dan Sunda ini. Boleh dibilang fenomena Mulyono Jawa ini dulunya ditenteng atau dibesar-besarkan oleh Tempo dan Rocky Gerung. Kini mereka seperti cuci tangan dan melampiaskan kekecewaan mereka terhadap Mulyono Sunda. Ini tak adil sebetulnya buat para pendukungnya, termasuk Mulyono Sunda itu sendiri. Apalagi Tempo dan Rocky Gerung sok memberikan nasihat pula. Mereka yang salah, mereka pula yang memberikan nasihat. Mereka tak bisa lagi melihat perbedaan, hanya bisa melihat persamaan akibat trauma di masa lalu. Tapi dengan balasan kritik dari Mulyono Sunda itu, baik Tempo maupun Rocky Gerung harusnya tersadar bahwa ini fenomena yang sama sekali baru, bukan fenomena kedangkalan ataupun Raja Jawa seperti yang dikatakan Bahlil Lahadalia tentang Jokowi dulunya.